Ini Pak, bersedia Pak, yang sebelumnya kan kasus Pak Sony ini dilimpahkan dari Polres ke Polda. Perkembangan seperti apa sih? Ya, betul. Baik, jadi kami bersama dengan keluarga, kebetulan samping saya adalah istri korban, kemudian di samping saya adalah keluarga dari marga Tahitu, korban dan marga Brutu di belakang. Pada prinsipnya memang tujuan kita datang hari ini adalah untuk membuka laporan. Kenapa kita buka laporan? Karena selama ini kita tidak pernah mendapatkan perkembangan informasi begitu ya. Nah, sementara kami menghitung sudah 2 minggu 1 hari, tapi kita belum mendapat perkembangan. Nah, oleh karena itu kita datang untuk membuka laporan, tetapi SPKT tidak memperkenankan kami membuka laporan. Dengan alasan bahwa sudah ditangani oleh unit Rasmob. Nah, kemudian tadi kami sudah ke unit Rasmob juga. Pada prinsipnya kami baru mengetahui bahwa pelaku merupakan oknum lah kita katakan ya, oknum daripada kepolisian itu sendiri. Nah, ini yang mungkin selama ini belum terungkap ke publik. Nah, kemudian informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejauh ini informasi dari penyidik korban, maksud kami pelaku itu 1 orang, tetapi kami sudah cek semua CCTV yang ada di perumahan. Jadi setelah kejadian ada 4 sepeda motor yang mengikuti. Nah, itu yang kami belum dapat pastikan apakah memang pelaku ini sudah mengagendakan pencurian itu. Yang pasti bahwa menurut kami peristiwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh bukan masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Pak Kapolri, nah kemudian instansi pemerintah terkait yang membidangi itu untuk segera mengungkap kasus ini sehingga dapat diakses oleh publik secara terang benderang, terutama kepada keluarga agar dapat katakanlah kami mewakili keluarga dan kuasa hukum dapat menerima perkembangan apapun yang selama ini sempat mengemparkan publik. Berarti bisa keterangan dari penyidik sendiri pelaku itu sudah tertangkap dan dari pelaku sudah tertangkap dan saat ini sudah ditahan. Pak, dari kuasa hukum sendiri itu korban dengan pelaku itu hubungannya apa sih Pak? Sebelumnya yang tahu dari kuasa hukum? Iya, antara pelaku dan korban tidak ada hubungan sama sekali. Jadi informasi yang kami peroleh bahwa pelaku ini memang sudah mempersiapkan. Mulai dari hari Jumat dia sudah mengintai, kemudian barulah klien kami ini, saudara kami inilah kemudian yang mungkin sudah ditakdirkan oleh Tuhan sehingga umurnya hanya di situ begitu. Korban yang lain informasinya dia tidak sempat membunuh gitu. Jadi dia melihat korban. Apa yang disampaikan Pak? Keterangan atau pemeriksaan sementara dari penyidik kepada keluarga dan kuasa hukum Pak seperti apa sejauh mana? Yang disampaikan oleh penyidik kepada kami bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan, pelaku sudah ditahan. Nah, kemudian tapi tidak dapat memastikan apakah pelaku ini masih aktif atau tidak. Tadi kami sudah menanyakan, informasinya pelaku masih aktif sebagai anggota yang disebutkan adalah Densus 88. Inisialnya disebutkan apa? Inisialnya kalau tidak salah HT. HS. Oh, HS, sorry, HS. Dan masih aktif informasinya Pak? Masih aktif. Disampaikan Pak motif dari pelaku sendiri yang kan sebenarnya Ya. bisa dibilang penegak hukum gitu Pak melakukan ini Pak? Ya, motifnya yang pasti bahwa berdasarkan informasi penyidik disampaikan motifnya memang niat untuk mencuri itu kendaraan. Tetapi kalau secara pribadi, secara orang hukum, kami menganalisa ini memang sudah direncanakan. Oleh karena itu kami keberatan dengan pasal-pasal yang diajukan oleh penyidik ya. Ada 3 pasal yang diajukan oleh penyidik. Yang pertama adalah pasal pembunuhan biasa 338, kemudian pasal 351 ayat 3 yaitu penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasal 365, pencurian yang menyebabkan meninggalnya seseorang disertai pembunuhan. Oleh karena itu tadi kami memesan dan menyampaikan agar disertakan pasal 340, kemudian pasal 339 dengan hukuman sesuai dengan perintah undang-undang yaitu hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Ada bukti nggak yang ditambahkan Pak kepada penyidik di Polda Metro untuk menjerat pelaku dengan kasus yang serupa? Dan tadi kan disebutkan ya ada keterangan kalau misalkan pelaku lebih dari 1, apakah juga disertakan begitu Pak? Kami belum menyertakan, tetapi kami sudah siapkan
Dan saya kira begini, beberapa hari yang lalu kan kami sudah ke TKP, kami sudah komunikasi dengan warga. Pada prinsipnya bahwa kami juga sudah mendapatkan CCTV, beberapa CCTV. Dari CCTV itu kemudian kami menganalisa begitu kejadian, kurang lebih sekitar 2 menit setelah peristiwa itu, ada muncul kemudian mengikuti 3-4 kendaraan. Nah, itu yang kami belum bisa pastikan itu siapa kira-kira begitu ya. Apakah memang pelakunya memang tunggal atau memang ada tim lain? Karena ini pelaku bukan orang biasa ya, dan itu memang saya kira sudah terlatih. Dari keterangan dari penyidik juga menyampaikan korban ini adalah korban kesekian kali yang memang sudah diincar, seperti itu. Pak, kan berarti kan disebutkan bahwa ini ada dugaan pencurian atau perampokan seperti itu. Iya. Nah itu kan tapi dalam kasus kemarin kan mobilnya itu masih ada, Pak. Lantas apa yang dicuri, Pak? Ya, jadi begini. Ini berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang kebetulan memang menyaksikan dan mereka warga setempat ya, bahwa pada prinsipnya si pelaku ini berusaha untuk mengambil kendaraan. Nah, tetapi si korban ini kemudian melawan. Jadi kalau TKP yang ditunjukkan kepada kami sesuai dengan lapangan itu berada di Jalan Nusantara. Nah, tetapi kami sudah menelusuri mayat atau korban itu memang di Jalan Nusantara. Tetapi mulai duel itu antara pelaku dengan korban itu ada di Jalan Banjarmasin. Jadi Jalan Banjarmasin kemudian karena korban ini kemudian melawan, dia teriak-teriak, kemudian membunyikan klakson, tidak berhenti. Kemudian beberapa warga itu memang keluar gitu. Dia keluar, tapi mereka mengira ini hanya orang mabuk begitu ya, sehingga mereka tidak berani keluar sampai ke dalam. Tetapi dari Jalan Banjarmasin itu, mereka melihat adanya suatu mobil yang sudah mulai bergoyang-goyang. Kami memprediksi bahwa mobil itu bergoyang karena si korban ini melawan dia. Jadi karena dia melawan, kemudian si korban ini masih sadarkan diri, dia berusaha untuk melempar itu si pelaku, kemudian barang-barangnya itu tertinggal. Makanya barang si pelaku itu masih tinggal di dalam mobil. Apa aja itu? Berupa identitas si pelaku, kemudian pisaunya, kemudian tas ransel, dan tasnya itu juga termasuk ya bukan tas ransel murah dengan keterangannya ini ya. Memang lumayan lah gitu. Jadi termasuk kartu anggota Polri sendiri, Pak? Iya, termasuk kartunya. Ya identitas itu lah semuanya begitu. Dompetnya, KTP-nya. Bang, itu dia masuk pasal 340 di mananya, Bang? Ya, jadi ini menurut analisa kami ya, jadi bahwa memang yang pertama dia melakukan pemesanan itu memang offline, bukan online. Jadi memang motifnya seperti itu. Jadi dia memesan kendaraan memang tidak melalui aplikasi, sehingga tidak terdetek oleh perusahaan aplikasi ya. Nah kemudian setelah dia memesan itu dengan offline, kemudian alamat yang dituju itu juga itu bukan alamat dia. Jadi sepertinya memang dia sudah memahami betul itu daerah itu memang aman untuk dilakukan eksekusi. Nah kemudian dia juga sudah mempersiapkan berupa alat yang digunakan untuk membunuh si korban. Nah itulah kemudian kami menganalisa ini patut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk masuk ke pasal 340. Nah kemudian 339 adalah pembunuhan dengan pemberatan. Nah menurut kami ini pelakunya bukan masyarakat biasa, dia adalah seorang anggota yang seharusnya dialah sebagai corong untuk menegakkan hukum, tetapi itu dilanggar oleh dia. Nah mestinya itu masuk pasal itu. Makanya begitu kami sampaikan tadi ke Pak Kadit masih mempertimbangkan, dan kami terus memaksa agar kasus ini dibuka seterang-terangnya kepada publik. Yang pertama, bahwa kewajiban negara melalui instansi kepolisian untuk mengungkap kasus ini menurut kami sangat berguna untuk membersihkan instansi kepolisian itu sendiri, karena selama ini kita merasa prihatin ya, banyak kejadian-kejadian rentetan yang menimpa institusi kita ini, yang kita cintai ini. Oleh karena itu warga masyarakat berhak mendapat informasi itu, terutama bagi kami selaku korban, keluarga dari korban berhak untuk mendapatkan perkembangan kasus yang disampaikan kepada kami. Karena apapun yang kami lakukan ini
tidak mungkin dapat lagi mengembalikan nyawa daripada korban. Oleh karena itu minimal kita sebagai manusia atau sebagai keluarga berharap ini proses dibuka seterang-terangnya. Berarti sejauh ini kan 2 pekan tidak ada update apakah pihak keluarga merasa ada kesan ditutup-tutupi karena pelaku ini ada oknum anggota kepolisian? Ya, jadi setelah kejadian tanggal 23 Januari 2023, kemudian 4 hari kemudian setelah laporan, baru kemudian keluarga mendatangi Polresta Depok. Kemudian karena Depok menyatakan sudah dilimpahkan, maka keluarga datang dengan inisiatif sendiri datang ke Polda Metro Jaya. Nah kemudian setelah tanggal 24, setelah 4 hari kemudian kejadian tanggal 28, 4 hari dari inisiatif keluarga untuk datang, sampai sekarang juga kami belum dapat perkembangan apa-apa. Artinya bahwa 2 minggu 1 hari proses berjalan, keluarga tidak pernah mendapatkan informasi apapun. Kami juga tidak pernah dihubungi. 4 hari kejadian kami datang, itu pun inisiatif kami. Oleh karena itu tadi kami meminta agar segera disampaikan perkembangan kepada keluarga. Nah kemudian kami juga meminta agar dilakukan segera rekonstruksi ulang, karena disitulah kemudian kami berharap ada perkembangan untuk membuka permasalahan ini menjadi terang. Bang, tadi Abang sempat menyebutkan bahwa ini dipesan melalui offline. Berarti sebelumnya sudah pernah kenal? Tidak. Itu Gimana caranya Pak? Iya gitu Pak, berarti Ya, bertemu. Iya, berarti iya. Jadi Pak Sony ini almarhum, dia mengambil ini pelaku itu dari Semanggi, dari depan Semanggi keterangan penyidik. Nah kemudian karena dia memang tidak punya uang, si pelaku ini memang sudah menyampaikan, Bang saya tidak punya uang, antarkan saya ke tempat tujuan, kira-kira begitu. Nah karena memang Pak Sony ini adalah orangnya baik dan memang sangat bermurah hati, nanti boleh dikonfirmasi dengan rekan-rekan sejawat beliau, dengan keluarga. Di keluarga kita ada lengkap semua. Dia kemudian ya biasalah ya, kalau orang sudah menyatakan tidak ada uang, ya sudah karena inilah diantarlah begitu. Tapi ternyata itu modus. Itu modus untuk menghilangkan jejak dia. Berarti bermaksud menolong justru malah dibunuh gitu Pak? Iya. Pak, penegasan sedikit Pak. Untuk hari ini berarti juga inisiatif dari pihak keluarga untuk menanyakan ke penyidik? Ini inisiatif daripada keluarga. Jadi memang keluarga kita sudah bersepakat untuk yang pertama membuka laporan hari ini karena kita tidak dapat perkembangan apapun. Ternyata begitu kita ke SPKT, laporan kita tidak diterima. Atau mereka tidak berkenan menerima karena infonya sudah dilakukan penyelidikan begitu. Ya oleh karena itu kami menghadap kemari ke Kanit, itu juga atas inisiatif kami. Baru tadi malam kemudian setelah mungkin informasi beredar kami akan membuka LP, maka barulah kemudian sekitar jam 11 diinformasikan Bu ya bahwa kita dipanggil untuk datang ke sini. Begitu.